Ya guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas gambar ini atau lambang ini, ya, di mana ini disebut Eye of Providence atau mata ilahi, tetapi ada juga menyebutnya sebagai mata Dajjal. Dan gambar ini ada di mata uang dolar nominal $1 Amerika, ya. Kemudian gambar ini juga sering dikaitkan dengan organisasi rahasia yang sudah saya bahas dalam video sebelumnya, yaitu kelompok rahasia Illuminati. Nah, seperti apa makna sesungguhnya daripada gambar ini? Let's check it out. Ya guys, kalau kita perhatikan baik-baik, maka di dalam gambar ini ada mata satu atau mata tunggal, kemudian ada efek cahaya di sekitarnya. Lalu mata ini terletak di puncak piramid. Kemudian kalau saudara perhatikan baik-baik, ada 13 anak tangga di dalam piramid itu, dan gambar ini tertera dalam nominal $1 Amerika. Ya, kenapa bisa ada di mata uang dolar Amerika? Banyak orang mengkaitkannya dengan organisasi rahasia Illuminati yang konon dikabarkan sedang mempersiapkan tatanan dunia baru atau New World Order yang melibatkan presiden-presiden Amerika. Kemudian juga ada menyebutnya ini sebagai mata Dajjal atau mata setan. Ya, padahal sesungguhnya gambar ini sebenarnya gambar atau lambang yang identik dengan lambang kekristenan sebenarnya. Ya, jadi mata itu melambangkan mata Tuhan yang melihat segalanya dan mengawasi segala sesuatu dengan penuh kasih sayang. Kemudian efek cahaya itu adalah cahaya dari Tuhan. Dan piramid itu adalah lambang daripada Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian 13 anak tangga yang ada di piramid itu adalah 13 negara bagian yang membentuk negara Amerika pada awalnya. Ya, gambar ini sangat identik dengan kekristenan. Ya, hal ini terlihat dari salah satu karya lukisan perjamuan Yesus, ya, oleh Pontormo tahun 1552, yakni Supper at Emmaus. Ini adalah gambar perjamuan Yesus versi yang lain daripada karya Leonardo da Vinci, yaitu The Last Supper. Ya, di dalam gambar itu saya tunjukkan di sini. Di atas gambar Yesus sedang perjamuan dengan murid-murid di Emmaus ini ada gambar satu mata dengan efek cahaya. Ya, dan itu diartikan sebagai mata Bapa, ya, atau mata Tuhan mata Allah yang mengawasi segala sesuatu, melambangkan suatu simbol kemuliaan atau cahaya Tuhan. Nah, tidak ada yang tahu pasti siapa pencetus ide daripada lambang ini, tidak ada yang tahu persis, tapi yang jelas lambang ini pasti diadopsi dari ritus-ritus atau kultus agama kuno, khususnya dari Mesir. Seperti yang kita ketahui, piramida itu berasal dari Mesir. Ya, kemudian juga pada zaman itu, zaman di Mesir, ya, banyak ritus menunjukkan kesucian patung-patung tertentu dengan memperbesar mata mereka ke ukuran yang tidak normal untuk mengesankan pengawasan. Bahkan mereka sering mengadakan upacara-upacara tertentu untuk menghidupkan patung dengan cara membuka mata patung-patung itu. Ya, jadi bangsa Mesir lah yang menjadi pencetus mata tanpa tubuh sebagai simbol. Ya, sebagai contoh, mereka biasa melukiskan sepasang mata di atas peti mati supaya orang mati itu, konon katanya, supaya bisa melihat di akhirat. Ya, kemudian Mesir kuno juga sering menggunakan tulisan hieroglif seperti hewan, burung, dan bentuk-bentuk abstrak yang sengaja dibuat misterius sehingga menimbulkan multitafsir tergantung orang yang mau menafsirkannya seperti apa dari sudut pandang yang memandang menurut keyakinannya masing-masing, ya, dan biasanya mengarah kepada hal-hal yang mistis. Yaitu sebabnya lambang ini, Eye of Providence ini, juga banyak pendapat dan multitafsir. Ya, jadi kelihatannya lambang mata ilahi ini atau Eye of Providence ini, atau yang kadang-kadang orang sebut mata Dajjal, ya, atau mata Tuhan di lain sisi, ya, diadopsi dari kultus-kultus kuno, khususnya di Mesir, yang kemudian diberi makna baru dalam kekristenan pada abad 14 sampai 18, Renaissance.
Ya, dan juga tidak ketinggalan sering dikaitkan dengan Illuminati atau organisasi rahasia. Padahal pada waktu pembuatan logo ya di mata uang Amerika, ya dengan menggunakan lambang ini tidak ada dari pihak Illuminati atau Freemason, organisasi rahasia yang dilibatkan dalam membuat logo ini di mata uang Amerika. Ya, jadi sebenarnya ini lebih kepada arahnya kepada kekristenan. Ya, pemaknaan gambar ini lebih arahnya kepada kekristenan, yaitu mata Tuhan, sinar Tuhan, ya mengawasi segala sesuatu, melihat segala sesuatu dan penuh kasih sayang. Lalu Tritunggal dan 13 tangga itu adalah 13 negara bagian di Amerika pada waktu itu. Nah, kemudian kenapa ada orang tertentu atau kelompok tertentu yang mengaitkannya dengan mata Dajjal atau mata setan dan lain sebagainya? Karena memang ini diadopsi dari ritus-ritus agama kuno di Mesir yang memang bisa menimbulkan multitafsir karena gambar-gambar itu dibuat dalam suatu misteri dengan sengaja supaya menimbulkan tafsir yang berbeda-beda atau multitafsir. Sehingga bisa saja orang menggunakannya untuk maksud yang jahat, ya, tetapi pada masa itu kekristenan mengadopsinya untuk melambangkan Tuhan, ya, dan juga Tritunggal, dan juga ya, dalam konteks mata uang Amerika adalah 13 negara bagian yang membentuk negara Amerika pada waktu itu. Ya, kemudian banyak artis Hollywood yang juga mengenakan lambang-lambang ini, tetapi dengan tujuan untuk suatu mencari sensasi, ya, mencari perhatian atau menunjukkan bahwa mereka menyembah dewa atau roh tertentu, atau mereka dengan sengaja mengkaitkan dirinya dengan kelompok organisasi rahasia tertentu, tentunya dengan maksud untuk menarik followers atau menarik peminat atau fans bagi diri mereka. Sehingga dari hal-hal inilah kemudian memunculkan banyak tafsiran-tafsiran, sehingga tadi saya katakan bahwa ada juga yang mengkaitkannya dengan mata setan atau mata Dajjal, yang juga sering dikaitkan dengan antikris. Nah, bagaimana dengan orang Kristen hari ini? Bolehkah kita menggunakan lambang ini dengan pengertian ya seperti kekristenan pada abad ke-18 Renaissance itu? Ya, menurut saya boleh-boleh saja, silakan saja. Ya, asal saudara harus bisa menjelaskannya ketika orang bertanya, karena gambar itu sekarang lebih dimaknai ke arah yang negatif, ke arah Dajjal atau setan atau ritual tertentu, kaitannya ke sana. Sehingga kalau Anda atau saudara tetap pengen memakai baju misalnya dengan lambang itu, ya maka saudara harus bisa juga menjelaskan ketika ada orang yang berkomentar bahwa kok kamu pakai baju Dajjal, baju setan, mata setan, dan lain sebagainya. Atau saudara misalnya membuatnya di DP, WhatsApp, atau media sosial saudara, kemudian ada orang yang berkomentar, kok DP kamu mata Dajjal, kok DP kamu mata setan, dan lain sebagainya. Maka Anda bertanggung jawab untuk menjelaskannya supaya orang tidak salah paham. Ya, demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. God bless.